Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang sudah pergi wafat menghadap Allah. Sejatinya kita manusia akan menyusul mereka. Kita hanya menunggu giliran saja. Kita hanya menunggu penantian masa waktu tiba bahwa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum waktu itu tiba, sebelum giliran kita itu tiba, maka kita sudah mempersiapkan amal-amal, bekal-bekal kebaikan, bekal-bekal keimanan, bekal-bekal amal saleh, supaya kita pulang bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas kata Nabi bukan rumah yang bertingkat, bukan uang yang banyak. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk kehidupan sesudah mati. Maka orang yang bergegas mempertegas amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik, wa amana, dia beriman kepada Allah dengan iman yang baik, wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal soleh, bahwa amal soleh itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika besok kita wafat, jika besok kita menghadap Allah, maka kita sudah mempersiapkan bekal keimanan, bekal amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan wafat, pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan meninggalkan dunia yang fana, yang sesaat, yang sementara ini. Maka kehidupan dunia yang sementara, yang sesaat, tidak boleh membuat kita lalai, tidak boleh membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, manusia yang sadar bahwa dia akan berpulang kepada Allah, maka dia mempertegas amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang punya jiwa, setiap manusia yang punya nafas, dia akan merasakan kematian, dia akan merasakan sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka manusia yang hidup di dunia ini punya batas waktu, timing, waktu yang dijalani, waktu ketika dia masih menjalani berkehidupan. Ketika tiba saatnya, maka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Jika tiba sakaratul mautnya seseorang, maka itu semua mempertandakan kepada kita dunia akan kita tinggalkan. Kita akan berkehidupan yang selanjutnya di alam barzah. Kemudian di alam barzah itu bisa kita merasakan menunggu lamanya hari kiamat, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menjalani berkehidupan yang lebih panjang, lebih kekal abadi, yakni di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan oleh Allah, dia akan pakai untuk beribadah kepada Allah. Dahi yang belum sempat menempel ke lantai, tempelkankah ke lantai untuk mendirikan solat 5 waktu. Tangan yang belum bisa mengulurkan sedekah untuk berbagi dengan saudaranya, maka berbagilah untuk dengan saudaranya. Tangan yang masih bisa belum memutarkan tasbih, belum bisa bertasbih mengagungkan, membesarkan Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka bersegeralah agungkan, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecilkan dunia ini, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini akan ikut dengan orang-orang yang menjadikan profesi dunia ini, yang menjadikan obsesi manusia terbesar di dunia ini adalah untuk berkehidupan di alam yang panjang dan kekal abadi. Siapapun manusia yang menjadikan obsesi terbesarnya adalah akhirat, maka dunia akan ikut kepada dia. Siapapun manusianya yang menjadikan dunia ini adalah tujuan obsesi terbesarnya, maka bersiap-siaplah akan menjadi orang yang sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hidup kita akan ada tanggung jawab yang besar-besaran di hadapan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu secara besar-besaran sebelum engkau diperhitungkan besar-besaran pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang sadar akan arti kehidupan yang singkat, yang fana, yang sementara ini, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekalnya di akhirat. Maka dia akan melakukan motivasi-motivasi yang baik yang mendorong dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang memperhatikan kehidupan alam akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang hidup di dunia ini tujuannya adalah akhirat, maka dia akan beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Tapi manusia yang tujuan hidupnya adalah dunia, menumpuk-numpuk kekayaan, menumpuk-numpuk harta, bersiap-siaplah manusia itu akan sedih di hadapan Allah. Bersiap-siaplah manusia itu akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia yang fana, yang singkat, yang sebentar ini akan kita tinggalkan. Semuanya tidak akan kita bawa menghadap Allah. Jabatan yang besar akan tinggal, mobil yang mewah akan tinggal, rumah yang bertingkat akan tinggal, anak istri yang begitu kita sayang, begitu kita cintai akan kita tinggalkan. Semuanya, apa yang pernah kita cari, apa yang pernah kita sukses dalam hidup di dunia ini, apa yang pernah kita cita-citakan, apa yang pernah kita raih dalam kehidupan di dunia ini, maka itu semua akan menjadi tinggal kenangan saja. Yang kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh yang kita sudah perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mempertegas dan memperbaiki bekal keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin.
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup seseorang itu untuk akhirat, maka semua apa yang diinginkan di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup tujuan manusia di dunia ini adalah untuk di dunia, maka bersiap-siaplah akan bersedih, maka bersiap-siaplah akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang hebat, dia akan memaksimalkan mungkin amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang sudah diperbuat, yang sudah dikerjakan, maka akan membuahkan hasil baik di alam barzakh maupun dalam kehidupan alam akhirat yang kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memperhatikan keimanannya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memanen pahalanya di hadapan Allah. Dia akan diberikan pahala yang tidak akan pernah putus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempertegas dan memperbaiki keimanan, amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang takkan pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bawa bekal amal solehnya, bekal keimanannya, bekal kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini, dengan diberikannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.